Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA dan guru pembina yang tertarik untuk mempelajari konsep dasar Olimpiade Fisika SMA untuk topik gerak menggelinding. Sekarang kita masuk ke part keempat ya. Jadi kita satu part satu soal saja supaya lebih waktunya lebih singkat dan kita bisa pelan-pelan ya. Di nomor 6 ini kita akan mempelajari gerakan menggelinding mulai dari slip sampai tidak slip dengan kecepatan omega 0 yang diketahui, sementara V0-nya baru 0. Jadi dia berotasi dulu, nanti baru berotasi muncullah gerak lurus. Cuma dia di sini bergeraknya pada papan yang diam terhadap tanah. Jadi papannya ini diam terhadap tanah. Kalau sebelumnya kan papan ini bergerak terhadap tanah ya. Ban berjalan. Sekarang dia diam. Dan Anda sudah tahu, walaupun mungkin sudah, kita akan lihat syarat menggelinding. Kalau benda menggelinding pada bidang yang diam terhadap tanah, jadi bidangnya diam terhadap tanah, misalnya jalan. Jadi yang ada menggelinding hanyalah bendanya, ya berupa roda atau silinder, ya dengan kecepatan pusat massa. Ini akan ada omega. Maka sudah kita bilang sebelumnya bahwa kecepatan pusat massa terhadap tanah ketika dia menggelinding itu harus sama dengan R kali omega. Ya, ini syarat menggelinding ya. Ini syarat menggelinding ini. Kalau nggak menggelinding, dia belum memenuhi ini. Ya. Kalau tentang kecepatan, kalau tentang percepatan, biasanya percepatan ada urusannya dengan gaya. Itu adalah percepatan pusat massa terhadap tanah. Itu R kali alfa, R kali alfa. Nah, yang kemarin justru posisi ini ya, makanya saya bilang soalnya terbalik, harusnya soal ini dulu baru soal ini. Tapi kita sudah terlanjur soal ini, tidak apa-apa. Tapi biar Anda tahu bedanya. Benda menggelinding di atas bidang yang bergerak terhadap tanah. Jadi bidang ini bergerak terhadap tanah. Ban berjalan. Ini ya, ada gerakan. Bisa karena dikasih gaya. Kalau dikasih gaya, maka kita akan pakai rumus A singgung terhadap pusat massa. Tapi kalau dikasih kecepatan, seperti soal yang kita sudah selesaikan, itu kita pakai ini, V singgung terhadap pusat massa. Ya, seperti tadi bisa plus min tergantung arah. Ya, ini pun bisa plus min ya. Ini pun bisa plus min, tergantung arah loh. Ya biasanya di sini ya, tergantung perjanjian arah lah. Kalau kita ambil misalnya arah begini positif, misalnya ya omega gini positif, maka kalau alfanya begini, maka alfanya negatif. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, Anda sudah tahu kecepatan singgung ini di mana? Dia kalau dia ada di papan, berarti singgung ini kita ganti papan yang berjalan tadi ya. Nah, ini yang kita sebut dengan V tangensial kan. Ini sebetulnya yang kita sebut V tangensial. Ya. V singgung, tapi kita tidak pernah jelaskan V singgung itu kecepatan apa terhadap apa gitu ya. Jadi kita hanya bicara seakan-akan dia jalan di tanah, menggelinding di lantai, padahal tidak selalu kan. Ini di tanah. Nah, ini terhadap papan gitu. Kemudian kita juga udah belajar kecepatan relatif. Kalau ada 3 acuan, VAB terhadap C adalah kecepatan A terhadap C ditambah kecepatan C terhadap B. Ini kemarin yang kita terapkan untuk memecahkan soal ini kan. Kecepatan singgung terhadap pusat massa karena di sini ada tanah. Ya, di sini ada tanah. Nah, di soal kita hanya ini lebih sederhana. Makanya harusnya ini lebih dulu, ya. Oke. Itu pemahamannya. Oke, sekarang kita mulai lihat soalnya ya. Ini juga diambil dari soal Supermaster KSN tadi ya. Yang Supermaster KSN yang ini. Ya, diambil dari sini. Halaman 320 nomor 26. OSK 2011. Latihan mandiri, jadi tidak ada jawabannya. Ya, latihan mandiri. Nah, ini soalnya. Dan sudah lengkap ini. Bola mula-mula selip. Ya. Jadi bola ini mula-mula selip. Ya. Selip, kenapa? Kecepatan ininya masih 0. Ya, ketika itu dia kecepatannya masih 0 kan? V0-nya masih 0. Sementara omeganya sudah ada. Ya, ini omega 0. Jadi jelas di sini syarat ini belum dipenuhi kan? Syarat ini belum dipenuhi. Ya, V0 belum sama dengan R omega 0. Jadi ini masih slip.
mula-mula itu ya, waktu T-nya sama dengan 0. Itu masih slip. Karena ada omega 0, V0-nya belum ada. Slip ini. Ya, kecepatan pusat massa maksudnya. Ya, jadi V0 di sini tentu V0 pusat massa kan. Nah, ini waktu T-nya 0 kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau Anda perhatikan sekarang kita gambar gayanya ya. Karena dia akan bergerak lurus kan. Gaya apa? Nah, di sini dibilang koefisien gesekan antara papan dengan bola adalah mu. Jadi di sini kasar. Di sini kasar. Nah, apa yang terjadi kalau ini kasar? Dengan koefisien gesekan mu. Nah, Anda perhatikan gerakan ini ya. Perhatikan ini, gerakan ini. Nah, ketika di titik ini dia menendang papan ke kiri ya. Jadi dia menggesek papan ke kiri. Nah, ini gaya gesek pada papan. Ya, Anda perhatikan ya. Ini kan muter gini. Cak, pas di sini dia nendang papan ke kiri. Akibatnya papan akan menendang ke kanan dengan yang merah ini ya. Nah, ini bekerja bukan pada papan, tapi pada benda. Nah, di sini bendanya adalah bola. Ya, bola. Bola, jadi kalau tidak ada keterangan kita anggap bola pejal ya. Jadi nanti kalau perlu momen inersia, maka ini dianggap bola pejal. Kalau perlu nanti ya. Dan kalau tidak ada, Anda harus hafal. Momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Kalau silinder pejal, setengah ya. Pokoknya kalau tidak ada keterangan, kita anggap pejal. Oke. Apa yang terjadi dengan munculnya F? Nah, Anda lihat lagi. Tadi kan ada percepatan, ya. Kalau percepatan itu disebabkan oleh gaya dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Kalau percepatan sudut, ini yang akan melahirkan omega kan? Yang berkaitan dengan omega itu kan ini. Ya, karena rumusnya apa? Omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Nah, ya kan? Maka alpha ini akan disebabkan oleh torsi. Nah, hukum 2 Newton untuk rotasi adalah sigma torsi terhadap poros I kali alpha. Nah, di sinilah perlu I kan, 2/5 mr kuadrat. Nanti kita akan hitung alpha. Jadi nanti akan menghasilkan alpha, ya. Dan karena di sini ada gaya terhadap poros massa kan. Jadi putaran akan terhadap poros massa. Gaya ini akan berputar terhadap poros massa dan dia akan menghasilkan putaran ke sana. Nah, inilah yang akan menghasilkan alpha. Dan Anda perhatikan omega 0-nya searah jarum jam. Positif ya. Searah jarum jam positif. Alpanya berlawanan arah jarum jam. Min. Alpanya min ini. Karena berlawanan arah jarum jam. Jadi apa yang terjadi? Kecepatan rotasi akan berkurang. Gitu. Kecepatan rotasi akan berkurang. Kecepatan linear tumbuh. Dengan berjalannya waktu, pada saat T, apa yang terjadi? Berlakulah menggelinding tadi, ya. Akan menggelinding tadi berlaku. Jadi kalau kita ini, ya, jadi gaya gesek bola ini akan mengurangi omega 0. Karena dia menghasilkan alpha yang negatif dan menumbuhkan kecepatan pusat massa. Ya, kecepatan pusat massa ini akan tumbuh. Sehingga pada suatu saat T di sini, ya, pada saat T di sini, ya, omega 0-nya berubah jadi omega. Kecepatan awal yang tadinya 0 berubah menjadi V. Ini V pusat massa berubah jadi V. Dan terjadilah menggelinding. Ya, di mana V-nya sama dengan omega kali R. Ya, pada waktu T. Ya. Dan pada suatu saat T berlakulah omega dan V hubungan ini. Dan di sini bola tepat mulai menggelinding tanpa slip. Ya, jadi perhatikan di sini ada omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Di sini omega itu berkurang. Ya. Karena alfanya negatif. Di sini V sama dengan V0 plus AT. V0-nya memang 0, tapi A-nya positif. Sehingga V-nya akan bertumbuh, sehingga suatu waktu T berlakulah V sama dengan omega R pada saat T. Nah, inilah yang disebut dengan menggelinding.
Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini yang akan kita pakai. Nah, sekarang mari kita cari V-nya dengan rumus ini dan omeganya dengan rumus ini. Maka yang pertama kali tentu kita harus cari adalah kita mulai dari gerak lurus dulu ya, atau gerak terserah. Ya sekarang kita lihat aja. Misalnya kita mulai dengan alfa, berarti sigma torsi kan? Sigma torsi terhadap pusat massa sama dengan momen inersia terhadap pusat massa kali alfa. Nah, torsinya apa ini? Ini ada gaya. Oke, jadi ini ada gaya ke kanan. Nah, torsi adalah terhadap pusat massa. Jadi ada lengan ya. Kalau Anda lihat lengannya yang mana? Dari poros, tarik tegak lurus gaya. Ini. Nah, ini R. Putarannya ke sana kan ya? Ya, Anda lihat nih. Ya kan? Ke sana. Makanya negatif. Ya, alfanya negatif. Ya. Jadi sigma torsi terhadap pusat massa. Torsi itu kan gaya kali lengan ya. Jadi ini gaya gesek kali lengannya R. Momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Kali alfa. Nanti alfanya masukkan negatif di sini ya. Di sini masih positif. Maka Anda lihat R-nya bisa kita coret 1. Kemudian gaya gesek adalah mu kali gaya normal, mu mg. Nah, ini sudah biasa ya. Karena di sini kan hanya ada 2 gaya kan. Satu gaya, ini kalau di sini kita ya, ini gaya berat, ini gaya normal. Jadi gaya berat sama dengan gaya normal, mu mg. Jadi F kita masukkan di sini, mu mg. Ya kan? Sama dengan 2/5 mr alfa. M-nya bisa dicoret. Maka dari sini kita dapat alfa. Alfa adalah 5 mu g per 2R ya. Nah, dapat alfanya. Ya, dapat alfanya. Sekarang kita akan hitung percepatan pusat massanya ya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton juga. Cuma kalau ini hukum 2 Newton, kalau tadi ini hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, sekarang hukum 2 Newton untuk gerak translasi ya. Jadi sigma F sama dengan massa kali percepatan ya. Percepatan ini tentu percepatan pusat massa ya, yang ini ya. Percepatan pusat massa di sini ya. Nah, sekarang kita lihat gaya yang menyebabkan gerak lurus ya ke arah horizontal kanan untuk bola ya, untuk bola. Hanya satu yaitu F ini kan. Gaya gesek ini, gaya gesek yang bekerja pada bola. Ya, gaya gesek yang bekerja pada bola ini. Sama dengan massa kali percepatan aja ya, pusat massanya dihapus. Nah, gaya geseknya udah kita tahu itu mu mg. Jadi mu mg akan sama dengan m kali a. Nah, massanya dicoret. Maka dari sini kita ketemulah bahwa percepatan translasinya adalah mu kali g. Ya. Itu. Percepatan sudutnya sebelumnya sudah ketemu. 5 mu g per 2r. Nah, kita kan ditanya berapa waktu sampai bola bergerak tanpa slip. Pertama pasti dia slip dulu kan, slip. Nah, di sini dia nggak slip, perlu waktu T. Jadi sekarang kita hitung untuk waktu T. Ya, kita ketika dia sudah mulai menggelinding. Nah, kita harus hitung berapa kecepatannya ya waktu T dan berapa kecepatan sudutnya. Waktu T. Terus nanti baru kita pakai syarat menggelinding. Ini kan syarat menggelindingnya. Ya, kalau jalannya tidak bergerak ya, kecepatan pusat massa sama dengan omega kali R ya. Ya kan? Kecepatan pusat massa tentu ya. Ini maksudnya kecepatan pusat massa. Oke. V-nya rumusnya
V0 plus AT ya. Gerak lurus beraturan ya toh. Gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan sudutnya adalah omega 0 plus alfa kali T. Di dua ini sebetulnya yang ingin kita hitungkan T. Ya. Nah, sekarang kita masukkan. Ini kecepatan waktu di sini kan. Nih, V pusat massa ini. Kemudian V. Jadi V. Nah, kecepatan awalnya berapa? 0. Di sini kan dia mula-mula diam kan. Bola mula-mula slip kan. Tapi mulai bergerak dari keadaan diam dianggapnya. Ya, yang ada hanya kecepatan sudut ini, omega 0. Jadi waktu T-nya 0, V0-nya 0. Ya, ini 0. Percepatan sudutnya ini. Percepatan linear, Percepatan linearnya ini. Mu kali G ya. Ini mu kali G kali T. Jadi V-nya sama dengan mu GT. Ya. Sudah ketemu ini. V-nya. Sekarang omeganya. Waktu ditaruh di sini dia sudah punya kecepatan omega 0. Nah, jadi omega 0-nya sudah ada. Nah, sekarang Anda lihat, seperti kemarin kita bilang bahwa percepatan sudut ini adalah memperlambat putaran. Karena Anda lihat, putaran yang awal kan gini, searah jarum jam ya. Ini yang kita anggap positif. Sementara percepatan sudutnya kan disebabkan oleh gaya gesek ini, kalau kita putar terhadap pusat massa begini kan. Jadi alfanya ini negatif. Karena yang kita anggap positif putaran awalnya tentu ya, searah jarum jam. Sementara alfanya berlawanan arah jarum jam. Jadi jangan lupa di sini alfanya dimasukkan negatif. Jadi min di sini kan hanya menentukan besarnya. 5 mu G per 2R kali T. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini kita sebut saja persamaan 2 ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan syarat menggelinding tadi ya. Syarat menggelinding. Ya. Saat T kan, dimulai waktu saatnya T. Setelah T dia menggelinding terus. Tapi antara 0 sampai T dia belum menggelinding murni. Masih ada slipnya. Oke, sekarang kita hubungkan dengan syarat ini kan, V pusat massa sama dengan omega kali R ya. Kita pakai V pusat massa bukan V tangensial seperti soal sebelumnya. Karena jalannya diam. Tapi kalau jalannya bergerak, seperti misalnya ban berjalan, maka ini bukan V pusat massa, tapi V tangensial. V tangensial adalah kecepatan titik singgung terhadap pusat massa. Itu kemarin, soal yang kemarin. Sekarang lebih mudah. V pusat massanya langsung ini. Mu GT sama dengan ya, omega ini. Omega 0 dikurangi 5 mu G per 2R. T kali R. Begini. Ya, tinggal diselesaikan saja. Ya, dikalikan aja ya, dikalikan aja. Ini dikalikan ini dikalikan ini ya. Jadi mu GT sama dengan omega 0 kali R dikurangi. Nah, ini kalau kita kali, ininya bisa dicoret ya. Jadi min 5 mu G T per 2. Ya. Sekarang yang mau kita hitung T kan. Maka ini kita pindah ke kiri biar kumpul T dengan T. Kita dapat mu GT plus 5 mu GT per 2 sama dengan omega 0 kali R. Ya, kemudian kita keluarkan T-nya. Ya. Ini mu G, ini 5 mu G per 2. Oke, saya tulis dulu lah. Mu G tambah 5 mu G per 2 kali T sama dengan omega 0 R. Ini disamakan penyebutnya dengan 2. Ya. Atau dikalikan 2 lah. Lebih baik begitu. Ini dikalikan 2 kan 2 mu G. Ini kalikan 2, 5. Jadi ini 7 mu G. T sama dengan, ini dikalikan 2. 2 omega 0 R. Dari sini kita dapat T-nya sama dengan,
kanan bagi kiri kan, 2 omega 0 R per 7 mu G. Ya, udah ketemu ya. Omega 0-nya diketahui kan. Kalau kita lihat di soal ini kan, omega 0 ini kan soal awalnya. Omega 0 diketahui kan? Ya. Ya, R dianggap diketahui kalau nggak, karena kita perlu. Kemudian mu jelas diketahui, gravitasi juga jelas kita anggap diketahui. Dengan demikian pertanyaan A selesai. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan B. Ditanyakan, berapakah kecepatan pusat massa bola? Ya, V pusat massa bola. Itu kalau kita tadi V kan. Setelah T tersebut, jadi setelah menggelinding, ya, ini V-nya berapa? Kecepatan sudutnya berapa? Kan gitu, ya. Saat T kan, dan seterusnya. Oke, tinggal dimasukkan saja, ya. Tinggal dimasukkan saja. Mana tadi? Ini ya. Oke, ini. Persamaan pertama, nah ini tinggal masukkan T kan. Ini V sama dengan mu GT kan. V sama dengan mu GT. Tinggal masukkan T-nya aja nih. T-nya kan sudah dihitung ini. Jadi sama dengan mu G, T-nya ini. 2 omega 0 R per 7 mu G. Nah, begini. Ya. Oke, kita hitung nanti di kertas terpisah lah ya. Mu G bisa dicoret. Ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 7 omega 0 R. Nah, ini jawabannya. Kecepatan pusat massa pada saat menggelinding. Kemudian pertanyaan yang kedua, omega. Omega-nya yang ini kan. Yang kedua ini. Omega sama dengan omega 0 min 5 mu G per 2R kali T ya. Oke. Sekarang kita masukkan T-nya ini. Ini yang kita ganti. Jadi ini hasilnya omega sama dengan omega 0 kurang 5 mu G per 2R kali T. T-nya ini. 2 omega 0 R per 7 mu G. Oke. Hasilnya ini mu G bisa dicoret. R-nya juga bisa dicoret. Jadi hasilnya omega 0 dikurangi 2 juga bisa dicoret. 5 per 7. 5 per 7 omega 0. Jadi hasilnya omega sama dengan 2 per 7 omega 0. Nah, sekarang kita periksa cek. Ya. Syarat menggelinding adalah, ya, periksa syarat menggelindingnya terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi berarti jawaban kita sudah benar. Yaitu V harus sama dengan omega kali R. Anda lihat. P-nya ini 2 per 7 omega 0 R. Ya. Kemudian omeganya ini 2 per 7 omega 0 kali R. Pas ya, cocok. Jadi jawaban kita betul. Kalau ini nggak sama, berarti jawaban kita salah. Karena syarat menggelinding, kecepatan pusat massanya harus sama dengan omega kali R. Oke, inilah soal yang bisa kita berikan. Nanti kita teruskan lagi di part berikutnya ya. Cukup satu soal saja supaya tidak terlalu lama dan Anda bisa fokus untuk soal tersebut. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, boleh di like dan dikasih komentar supaya saya bisa tampil lebih bagus lagi pada kesempatan yang akan datang, supaya Anda lebih mudah menangkap materi konsep dasar Olimpiade Fisika. Dengan demikian, baik para guru pembina yang masih baru terjun dan ingin belajar banyak, maupun para siswa pejuang yang akan berjuang di kompetisi bisa belajar dengan mudah dan akhirnya bisa belajar sendiri, ya. Karena tujuan daripada belajar sebetulnya adalah belajar sendiri, ya, memperluas sehingga bisa menggali kemampuannya dan tentu Anda akan lebih baik dari saya, jauh lebih baik, ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras untuk memenuhi cita-cita dan impian Anda. Dan saya yakin Anda pasti sukses. Saya Martin Kanginan.